wa qurrah laisa biqawi fil hadits wal mursal huwa shawab. Maknanya telah berkesendirian Qurrah ibnu Abdurrahman dalam periwayatan marfu dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Nabi, dari Abi Hurairah, dari Nabi, maka ini riwayat yang mungkar. Karena Qurrah laisa biqawi fil hadis, dia rawi yang dhaif, menyelisihi jamaah dari murid-muridnya Az-Zuhri. Maka dikatakan oleh Ad-Daruqutni, imam dalam permasalahan ilmu ilal penyakit hadis seperti sekarang ini, buktinya dia mengatakan wal mursal huwa shawab, maka mursal yang benar. Ucapan beliau kita nukil dari Ilal At-Tirmidzi halaman 29 mujalad ke-8. Dan selain itu juga As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra mujalad yang pertama halaman 12, walau anna wahidan min haula al-arba'ah arada qurrah lahakama lahu ala qurrah fama dhannuka bi ijtima'ihim wa min ajli dhalika qala Jahbadul Ilal wal Hafidul Jabal Abul Hasan Ad-Daruqutni inna sahih ani Zuhri mursal, inna sahiha ani Zuhri al mursal. Berkata As-Subki, jika seandainya dari 4 tadi yang kami sebutkan, satu saja seperti Yunus menyelisihi periwayatannya dengan Qurrah yang 1 banding 1, duel 1 lawan 1, siapa yang menang? Yunus, karena dia min asbatin nas. Atau Su'aib ibnu Abi Hamzah 1 lawan 1 duel dengan Qurrah, mana yang menang? Tetap Su'aib ibnu Abi Hamzah, karena dia rawi yang siqah dan min asbatin nas dari Zuhri, Az-Zuhri. Maka bagaimana di sini ada 4 dan semuanya siqat dan mereka orang-orang yang paling kuat periwayatannya dari Az-Zuhri? Maka oleh sebab itu Ad-Daruqutni menghukumi periwayatan mursal lebih baik. Maka inilah yang sahih. Hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd, maka dia hadis dhaifun jiddan jika dinisbatan kepada Nabi. Yang rajih dia mursal dari Az-Zuhri dari Nabi dan mursal dari jenis yang dhaif. Maka hadis ini dari Abi Hurairah dari Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd fahuwa aqta au abtar, tidak kita pakai. Meskipun hadis ini mendukung bagi kita tentang penulis memulai dengan alhamdulillah innal hamdalillah. Namun di sini penulis karena manhajnya bermanhaj muhaddisin, dia tidak menoleh kepada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd fahuwa aqta au abtar. Kenapa? Karena hadisnya dhaifun jiddan, marfu dari Abi Hurairah dhaifun jiddan, berkesendirian Qurrah, hadis yang mungkar. Dan yang rajih mursal, dan mursal dari jenis dhaif dari 4 rawi dari Az-Zuhri dari Nabi, dan mursal adalah hadis yang dhaif. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, wahai saudara-saudaraku para penuntut ilmu, yang mana kalian kelak akan menjadi muhaddis, akan menjadi bahis, akan menjadi para pemeriksa hadis, pentahqiq hadis. Lihat bagaimana di sini penulis. Kebanyakan para penulis senang jika ada dalil-dalil baik Al-Qur'an, baik hadis, apalagi di sini marfu dari Nabi. Kata Abu Hurairah, kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd. Marfu ucapan Nabi. Kebanyakan para penulis senang, bahkan beristidlal dengan ucapan-ucapan tabi'i. Berkata Qatadah, berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Umar ibnu Abdul Aziz, berkata Muhammad ibnu Sirin, atau yang di bawah dari para tabi'in, ay itba'u tabi'in. Qala Malik, qala Syafi'i, qala Ahmad ibnu Hanbal, qala Lais ibnu Sa'ad, qala Sufyan Ats-Tsauri, qala Ibnu Uyainah. Penuh kitabnya dengan qala, penuh.
5 lembar untuk pendalilan ini dengan tadi hadis Abi Hurairah kullu amrin dibalin dan athar-athar. Penuh kitabnya berlembar-lembar dengan hadis-hadis tadi. Namun apakah itu hadis-hadis yang sehat, hadis-hadis yang bersih, hadis-hadis yang suci? Tidak. Justru kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd, hadis yang dhaifun jiddan jika marfu, dan hadis yang dhaif mursal jika datang dari mursal az-Zuhri dhaif juga. Maka di sini menunjukkan ya ibadallah bahwa permasalahan penulisan kitab tidaklah bermanhaj hatibul lail. Kalau dia bermanhaj hatibul lail, penulis ini akan dia masukkan apa yang ada di dunia ini dari hadis tentang keutamaan alhamdulillah setelah basmalah dimasukkan. Bahkan ucapan siapa saja. Namun di sini dia mencukupkan dengan hadis khutbatil hajah satu ini. Kenapa? Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, karena sanadnya sahih. Maka lebih baik di dalam kitabnya beristidlal dengan hadis yang satu tetapi sahih, dan kitabnya menjadi kurus, menjadi tipis, tapi hadisnya sahih, itu lebih baik dari kitabnya tebal dan gemuk dan lebih mahal. Halamannya 400 lembar, dijual berapa ya? 100.000. Ini halamannya cuman 20 lembar, karena dia mengkhususkan di judulnya Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jadi miskin orang ini. Hadis-hadisnya hanya sedikit, hanya 20 lembar, dijual berapa kitab ini? Ya 10.000 lah laku. Jadi kutaib kecil, buku saku. Jadi pocket book, buku saku saja. Namun di sisi Allah dan di sisi para pembaca dan di sisi para pengamal-pengamal sunnah, mereka akan lebih menginginkan dari segi judul Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Berarti penulis ini sengaja memeriksa hadis yang sahih dari yang dhaif, meskipun sedikit, memang hasil dari ayakan. Seperti antum mengayak pasir untuk membuat bangunan ataupun tembok yang tidak tercampur dengan kerikil, tidak tercampur dengan kayu dan yang lainnya. Maka diayak, maka masuk kepadanya 1 ember, 2 ember pasir. Setelah 1 ayak menjadi sedikit, namun sedikitnya itu bersih, suci dalam debu, menjadi bersih. Namun banyak dari para penulis kitab yang karena tidak mempunyai ilmu hadis, kitabnya bukan hanya beratus-ratus lembar, bahkan mujalladat. Kitab Ihya Ulumuddin berlembar-lembar, 600 lembar, 800 lembar dibagi 2, 400, 2 jilid. Namun kitab ini disebutkan oleh para ulama tidak boleh dibaca, kutubud dhalal. Syekh kami Mukbil menyimpannya di kitab maktabahnya, di kutubud dhalal, kutub yang sesat dan menyesatkan. Ditulis 800 lembar, bahkan ada yang 2 jilid. Namun tidak dipakai, tidak dibaca. Ahlus sunnah penuntut ilmu tidak boleh membacanya. Kenapa? Hadis-hadisnya maudhu, banyak yang palsu dan berbau kesufian. Berbicara tentang masalah sufi yang bisa membuat orang menjadi pemahamannya bukan ahli sunnah. Maka inilah dari berbagai kitab yang banyak ditulis berjilid-jilid, berlembar-lembar, namun di sisi Allah dan kaum muslimin la yusawi basolan, tidak seharga dengan 1 bawang bombay. Jangan bawang merah lah, bawang merah kecil di Indonesia, bawang bombay. Tidak ada seperti basalah bawang bombay harganya. Maka mulai dari sekarang kita memilah dan memilih apa kitab yang pantas untuk kita baca. Dari segi judul, bacalah kitab-kitab seperti Sahih Al-Bukhari,
Sahih Muslim yang sudah diterapkan padanya ilzam as-sahih. Dan juga kutub as-syekh muhadisin era now, Syekh Al-Albani as-sahihah. Kitabnya as-sahihah, kitab yang ditulis oleh tinta emas. Dan kitab kami Syekh Mukbil banyak. Al-Jami'us Sahih, dari judulnya saja kumpulan hadis sahih. Dan juga as-sahih al-musnad. Dan kitab sahih al-musnad banyak. As-sahih al-musnad fi asbabin nuzul, as-sahih al-musnad fi kitabul qadar, tentang qadar, as-sahih al-musnad tentang as-syafa'ah, meskipun judulnya tidak as-sahih al-musnad tapi as-syafa'ah, namun Syekh mentakhrijnya. Dan juga as-sahih al-musnad fi dalailin nubuwah. Banyak kitab-kitab Syekh kami yang berjudul as-sahih al-musnad, menunjukkan dia memeriksa kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka meskipun kitab-kitabnya tipis, Al-Jami'us Sahih 8 jilid. Satu kitab ada yang 400 halaman, ada yang 300 halaman. Allah yarham Syekhuna rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah memasukkan Al-Firdaus Al-A'la. Maka beginilah rasa syukur seorang murid kepada guru. Maka dia menceritakan kebaikannya, menceritakan bagaimana dakwahnya dulu, menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan mengajari kitabnya bahkan. Karena apa? Jika kita mengajari kitab dari beliau untuk antum, seperti kita mempelajari kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain dari Kitabul Adab, dan insyaallah kita akan kembali ke kitab tersebut, maka Syekh Mukbil akan mendapatkan pahala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda thalath, bahwa manusia jika mati akan terputus dengan dunia. Maka Syekh Mukbil terputus, inqata'a amaluhu fi hadhihi dunya illa bi ihda thalath, satu dari 3 perkara. Poinnya dari 3 perkara yang masyhur hadis ini adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Maka Syekh Mukbil sekarang dia duduk di kuburnya yang mudah-mudahan Allah meluaskan kuburnya, wasa'allahu qabrahu, dan diterangkan kuburnya dan masuk kepadanya udara dingin dari surga. Maka mengalir pahala dari kita di saat kita mengajarkan kitabnya. Qala Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya demikian dan demikian, atau mengambil takhrijnya dia, karena ini juga mengambil ilmu. Seperti tadi, adalah hadis khutbatil hajah disahihkan oleh Syekh kami di dalam Jami'us Sahih, dapat pahala beliau. Maka di sini seorang guru dengan seorang murid bersimbiosis mutualisme. Maka kembali kepada hadis tadi dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka mengalir terus kepada Syekh kami Mukbil di saat murid-muridnya mengajarkan kitab-kitabnya, karena ilmun yuntafa'u bihi. Dan kami sebutkan tadi, antara guru dengan murid menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Utsman, atau hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibni Affan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin. Afwan, lafaz khairukum perlu diperhatikan. Maknanya akhyarukum. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin. Disebutkan oleh Nabi sebaik-baiknya kaum muslimin. Yang bagaimana sifatnya? 2 perkara. Man ta'allamal Qur'an, dia sebagai murid